Di video kali ini gue pengen bahas sebuah gimbal yang paling profesional yang pernah gue coba. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah gimbal yang bener-bener profesional yang ada di samping gue. Dan kalian bisa lihat yang kelihatan bulky banget, bahkan Sony A74 aja kelihatan kecil di gimbal ini. Ini adalah Zhiyun Crane 4 atau Zhiyun Crane 4 gitu ya. Dimana waktu peluncuran awalnya itu kita diundang juga buat datang di Taiwan. Dan dia itu waktu itu diluncurkan bareng dengan lighting profesionalnya Zhiyun juga di jajaran Molus dan juga Five Ray. Yang lightingnya sendiri juga menarik banget, so jangan sampai ketinggalan karena harusnya video pembahasannya juga nggak jauh dari video ini. Jadi pantau terus. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan gimbalnya ini, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi nyoba buat bikin lomba foto bulanan, dimana hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Lombanya ini powered by preset creature kita, dan buat yang bulan September kemarin itu udah selesai. Selamat buat yang mendapatkan kamera Fujifilm X-A7, dan di bulan Oktober ini harusnya bakal ada lagi. Mungkin video pengumumannya belum ada ya, tapi ya harusnya bakal ada lagi. Dan lomba ini eksklusif buat kalian yang udah punya preset creature kita. Dimana preset ini juga preset Lightroom yang paling canggih di Indonesia karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan buat meramaikan lombanya, gue berlakukan kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Gue sih pas video ini dibuat ya, belum tahu hadiahnya apa buat yang lomba kedua, tapi harusnya kamera mirrorless juga, so jangan sampai ketinggalan. Balik lagi ke gimbalnya sendiri, jadi buat yang belum familiar, jajaran Zhiyun Crane itu adalah jajaran flagshipnya Zhiyun, jajaran tertinggi dari gimbal mereka, yang memang ditujukan untuk kamera-kamera di ranah profesional banget gitu ya, yang ukurannya biasanya gede-gede. Dan di Crane 4 ini, dia membawa beberapa update yang menarik, yang menurut gue emang cukup diperlukan juga untuk jajaran gimbal profesional. Nah, first impression gue secara fisik ini build quality-nya solid banget, parah, kelihatan keker, dan nggak cuma kelihatan doang, begitu kalian kayak pegang material-materialnya semua terasa mahal. Dia switch lock tiap motornya juga ini enak banget desainnya, dia bentuknya switch, tapi lumayan gede gitu, jadi nggak kayak licin di tangan, apalagi kayak mampet gitu, susah digerakin. Kadang kan beberapa gimbal bahkan kita harus pakai kuku gitu ya buat switchnya. Di sini enggak, cakep banget, digerakin pakai tangan aja bisa dan jarang mampet juga gitu. Gue cukup suka, entah gimana bentuk desainnya. Lalu dia untuk handlingnya juga bener-bener solid banget. Sama tangan tuh dipegangnya enak banget, nggak berasa kegedean juga. Dan ukuran tangan gue juga bukan ukuran tangan yang gede gitu ya, yang rata-rata lah, dan dia terasa enak banget buat digenggam. Lalu untuk kontrol sendiri dia juga komplit. Kalian bisa lihat di sisi depannya dia ada tombol trigger dan juga ada sebuah dial wheel. Jadi komplit banget. Di belakang juga pastinya ada joystick dan beberapa tombol juga. Dan dia ada layar touchscreen juga yang bisa mengexpand penggunaannya biar lebih gampang lagi buat kita atur-atur. Update barunya di gimbal ini, dia di sisi bawah punya opsi wrist rest yang kita bisa atur juga positioningnya. Dan wrist rest ini berguna banget kalau misalkan kalian pengen numpuk si gimbal kalian di tangan kalian dengan lebih enteng gitu. Jadi kalau kalian pakai satu tangan pun sebenarnya in theory gitu ya, dia lumayan ngebantu karena beratnya itu jadi nggak memberatkan otot pergelangan kita. Dia agak numpuk di sini buat nge-assist kita. Tapi memang kalau kita ngelihat, ini kan sebenarnya fitur yang dikenalin di Webuild 3 ya. Di Webuild 3 gue bisa jadinya pakai satu tangan, itu ngebantu banget. Cuman kalau setupnya si Crane 4 ini dengan maksimalin payloadnya yang berat banget gitu ya. Dia kemampuan untuk payload dia di sini juga gokil banget. Itu sampai 5 kg kalau nggak salah. Dan itu berat banget kalau pakai satu tangan gitu. Jadi ya nggak rekomen. Cuman ya kalau kalian operasikan dengan dua tangan pun, dengan adanya support di bagian wrist rest ini, itu rasanya jadi jauh lebih enak gitu. Jauh lebih forgiving ketika kita menggunakan gimbalnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu kalau kalian lihat juga, ini dia ada pegangan juga ya. Ini namanya sling grip, dimana dia bisa dipindah-pindahin, bisa kita pakainya di samping buat kita pakai sebelah-sebelahan dengan grip utamanya, atau kita pindahin ke belakang gitu ya, buat kalau kayak kita low angle dan lain sebagainya. Ya intinya buat nge-support juga, dan dia bisa dipindah-pindahin, konsepnya cukup bagus, cuman gua rasa masih perlu disempurnakan karena mode kuncinya ini masih agak membingungkan. Kadang dia di posisi yang lumayan ngelok, tapi
masih gerak gitu. Yang kita coba kencengin lagi, udah berasa kenceng banget. Oke, ternyata firm, pas lagi kita pakai tiba-tiba ngelos lagi gitu, tiba-tiba lepas lagi. Dan itu bukan hal yang subjektif di kita, karena waktu peluncurannya gue lihat juga banyak influencer lain yang pakai, dan rata-rata dari mereka terlihat annoyed gitu mukanya dengan menggerakkan ininya pas lagi di udara gitu ya. Jadi kayak gitulah gitu. Jadi kayak kurang enak. Mungkin nantinya ya untuk mekanisme locking ini perlu disempurnakan lagi. Cuman secara konsep sebenarnya ini memang udah ngebantu banget. Dimana kalian bisa pindah mau ke samping kalau lebih enak megangnya di samping, atau ke belakang kayak gini. Cuman ya kuncinya gimana caranya biar dia bener-bener ngunci banget gitu ya. Mungkin ada opsi kunci L juga di situ ya, tapi menurut gue terlalu repot gitu. Ya, jadi itu sedikit yang menurut gue perlu untuk disempurnakan lagi. Gimbalnya sendiri juga bisa mode vertikal secara native, yang mungkin di zaman sekarang adalah kebutuhan yang sangat necessary ya. Walaupun gue agak heran juga kalau orang syuting vertikal menggunakan kamera-kamera yang kelasnya adalah buat dipasangin di Kren 4 ini. Tapi ya dia bisa gitu kan kalau kalian memang butuh. Sama yang gue suka di bagian arm yang bawahnya ini, gue nggak tahu ya nyebutnya arm atau tempat plate gitu atau semacamnya. Yang ini kan kita cabut juga kalau misalkan kita ke mode vertikal. Tapi yang pengen gue angkat adalah di bawahnya itu dia ada kunci untuk buka tutup plate base dari si kameranya gitu. Itu ngebantu banget, small detail yang menurut gue brand lain wajib juga buat contoh, karena ya kita biasanya harus bawa tools kita sendiri. Kalau misalkan lupa taruh mana itu repot banget. Dan begitu juga kadang kita pakai koin gitu ya, cari-cari koin di antara kru, siapa yang punya koin buat buka tutup si quarter mount di kameranya. Dan ini brilian banget menurut gua. Ini juga nggak jangan sampai jadi fitur eksklusif di jajaran yang flagshipnya doang gitu. Gue berharap ini akan datang ke gimbal Zhiyun yang lain dan juga brand-brand lain. Menurut gua ini salah satu hal yang patut buat dicontoh. Lalu yang mirip juga dengan Webill 3 itu dia punya built-in lightning langsung di gimbalnya. Dan ini berguna banget juga kalau kalian syuting di tempat gelap. Dia ada modifiernya juga kalau nggak mau terlalu keras cahayanya. Ini bisa dicopot pasang modifiernya, ngebantu banget. Dan ya lumayan identik gitu untuk fitur-fiturnya. Cuman yang paling membedakan memang kayak yang udah kita singgung juga tadi, yaitu adalah maksimum payloadnya. Dimana di sini dia bisa sampai 5 kg atau secara spesifiknya itu 5,2 kg. Kita udah tes pakai full setup Fujifilm GFX 100 Mark II gitu ya, yang udah kita pasangin baterai gripnya juga, sama EVF di kameranya, sama pakai lensa 50mm-nya yang baru GF gitu ya, GFX. Dan itu kuat gimbal ini. Itu bukan kamera yang kecil, itu kamera yang gede dan sangat-sangat perfect gitu, balance-nya pun bagus. Jadi ukuran armnya juga memang gede sehingga dia bisa balance dengan baik, dan bobotnya pun tertopang dengan baik ketika kita melakukan berbagai movement. Bahkan buat low angle-nya pun dia nggak mentok gitu ya. Jadi armnya juga bener-bener gokil gitu, dan ya itu pastinya sangat menggambarkan fungsi dari gimbal ini yang ranahnya emang bener-bener profesional. Overall ini emang gimbal yang cakep banget. Yang pernah gue coba ini mungkin gimbal yang bisa gue bilang paling advance. Tapi dia adalah gimbal yang memang overkill juga untuk produksi sekelas YouTuber kayak kita gitu ya. Kalau kalian berada di level produksi yang udah kayak TVC atau film-film komersil gitu ya, menurut gue mungkin ini patut juga buat kalian pertimbangkan. Karena kan tergantung skala krunya juga gitu ya, kamera yang dipakai dan lain sebagainya. Tapi buat kita memang ini overkill banget. Dan buat harga sendiri, dia sebenarnya emang nggak terlalu cocok dengan kreator-kreator kecil kayak kita. Dia itu dijual startnya itu di Rp11.140.000, dan yang untuk versi kombonya itu dijual seharga Rp12.480.000. Jadi ya bukan harga yang murah juga gitu ya. Tapi ya balik lagi tergantung ya kebutuhan kalian. Kalau buat kita memang lebih cocok dengan jajaran Webill atau bahkan Kren M gitu ya. Jajaran Zhiyun Kren M yang kecil-kecil itu kita lumayan, ya kita sering pakai juga gitu. Tapi ya paling itu sih sedikit pembahasan gue seputar Zhiyun Kren 4 kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan atau masukan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.